Di KPU ini Pak Div, teknis penyelenggara itu kan disebutnya jantung pemilu gitu. Jantungnya pemilu. Meskipun aplikasi Sirekap itu sempat menjadi isu nasional ya Pak Div di Jawa Timur. Di tahapan teknis di pemilu dan pilkada kemarin kita menggunakan penggunaan aplikasi Sirekap. Sirekap ini bagian dari keterbukaan KPU itu sendiri, Mas Deza, terkait rekapitulasi dan penghitungan suara pada saat pemilu dan pemilihan. Mengenai mungkin banyak berseliweran juga nih pertanyaan-pertanyaan kepada kita nih terkait putusan MK 135, yang berseliweran ini. Yang mana putusan tersebut pada intinya memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal ini. Ini bagaimana kira-kira tanggapan Pak Divisi terkait putusan MK 135 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama JAB, Jagain Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Pada episode podcast kali ini, kita kehadiran salah satu narasumber, anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yaitu Bapak Nurwansah, AMD. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mas Apa Deza. kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, menurut informasi intelijen kita di lapangan, sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa sebelum di KPU, katanya Bapak pernah menjadi Panwascam yang merupakan bagian dari Bawaslu. Nah, sekarang kan Bapak sudah di KPU nih. Apakah ada perbedaan secara kinerja atau secara kerja, baik itu di Panwascam yang merupakan bagian dari Bawaslu maupun KPU pada saat sekarang ini? Ya baik Mas Deza, kalau boleh sedikit bercerita ke belakang, sebelumnya saya pernah menjadi jauh sebelumnya, sebelum menjadi pengawas kecamatan, saya pernah menjadi pengawas di tingkat bawah sekali, pengawas TPS di tahun 2014. Pada saat pemilu di 2014 sempat menjadi pengawas TPS. Di 2019, pemilu 2019, saya kebetulan sempat menjadi pengawas kelurahan dan desa, Mas Deza. Pada saat 2020 pilkada, kita Tanjung Jabung Timur itu melaksanakan pilkada. Sempat juga Mas Deza, saya kerjasama juga nih dengan KPU. Pada saat itu kan ada perekrutan relawan demokrasi. Oh iya, relawan demokrasi. Alhamdulillah pada saat itu saya kebetulan diamanahkan menjadi salah satu penyelenggara di KPU, yaitu relawan demokrasi. Terakhir pada saat pemilu 2024, jauh prosesnya sebelum, di 2023 saya untuk persiapan di pemilu 2024, saya berkesempatan menjadi pengawas kecamatan di Bawaslu. Itu Mas Deza. Untuk segi pekerjaan di KPU dan di Bawaslu, intinya sama-sama menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Tentu kalau bercerita Bawaslu dan KPU, ini tidak terlepas dari penyelenggaraan perhelatan demokrasi di negeri ini. Di 2023, alhamdulillah ada perekrutan di KPU. Alhamdulillah saya berkesempatan menjadi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di 2023 sampailah saat ini menjadi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk pekerjaan sendiri Mas Deza, di Bawaslu dan di KPU tentu sangat berbeda Mas Deza. Sangat berbeda, tapi intinya ada kesamaan
kesamaan menyelenggarakan pemilu di Indonesia dan pilkada di Provinsi Jambi umumnya. Mas Deza, kalau boleh bercerita terkait tugas dan pokok fungsi dari Bawaslu itu sendiri dan juga KPU jelas berbeda. Untuk di KPU sendiri, Mas Deza, secara teknis, pekerjaannya secara teknis menyelenggarakan tahapan-tahapan yang ada baik pemilu maupun pilkada. Tentu di Bawaslu juga peran pentingnya juga ada di situ, mengawasi kerja-kerja yang ada di KPU itu sendiri, Mas Deza. Berarti dari segi kinerjanya KPU itu melaksanakan secara teknis. Ya, benar sekali Mas Deza. Dan kemudian Bawaslu itu mengawasi tahapan teknis tersebut, gitu ya. Benar sekali. Oke. Baik teman pemilih, itulah pengalaman Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama menjadi pengawas, baik itu mulai dari tingkat TPS, kelurahan desa maupun pengawas kecamatan. Baik Pak Divisi ini, saya manggil Pak Divisi aja ya. Iya Mas Deza. Kalau boleh tahu nih kan Bapak sebagai yang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada pelaksanaan perhelatan demokrasi kemarin, pemilu 2024 dan pemilihan 2024, apakah ada catatan di kita khususnya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menghadapi tahapan teknis khususnya Pak? Bagaimana? Iya Mas Deza, flashback ke belakang pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024, alhamdulillah di Tanjung Jabung Timur penyelenggaraannya alhamdulillah aman ya Mas Deza. Aman, tertib dan lancar. Ini tidak terlepas dari kerja-kerja kita semua Mas Deza, baik di KPU-nya sendiri, Bawaslu, Porkompimda, banyak masyarakat juga, dan juga peserta pemilu itu sendiri, peserta pemilu dan pemilihan. Tentu pada dasarnya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu tahun 2024, alhamdulillah lancar di Tanjung Jabung Timur. Di tahapan teknis di pemilu dan pilkada kemarin, kita menggunakan penggunaan aplikasi Sirekap. Sirekap Mas Deza. Di teknis sendiri Sirekap di pemilu 2024 dan pilkada, alhamdulillah di Tanjung Jabung Timur dinamikanya luar biasa di tengah geografis Tanjung Jabung Timur. Tapi Sirekap di Tanjung Jabung Timur alhamdulillah berjalan dengan lancar Mas Deza. Ya, meskipun aplikasi Sirekap itu sempat menjadi isu nasional ya Pak Divisi, bagaimana terkait dengan jaringan, kemudian sempat itu juga karena di daerah kita juga ada mungkin blank spot ya masih ada blank spot. Jadi aplikasi Sirekap itu menjadi isu nasional dan alhamdulillah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur alhamdulillah tidak ada kendala di aplikasi Sirekap ya Pak Div ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Pemilu maupun pilkada. Iya, baik teman pemilih, tadi kita sudah membahas dari mulai pengalaman, kemudian selanjutnya aplikasi Sirekap yang digunakan oleh kita di sini di sub teknis penyelenggaraan pemilu. Nah mungkin Pak Div, teman-teman pemilih ini dan masyarakat ini banyak yang belum tahu nih apa itu Sirekap, kemudian tujuan Sirekap itu untuk apa, itu bagaimana Pak Div? Ya baik Mas Deza, terkait Sirekap tadi di pemilu 2024 ini kita menggunakan namanya aplikasi Sirekap. Di jauh sebelumnya di pemilu 2019 KPU pada saat itu seingat saya ya sebagai pemantau dan pengawas pemilu sempat menggunakan namanya aplikasi Situng. Situng di pemilu 2019, di 2024 di upgrade lah dengan nama Sirekap. Sirekap ini sistem informasi rekapitulasi. Tentu penggunaannya Sirekap ini merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik itu pemilu maupun di pilkada. Pilkada kemarin kita menggunakan Sirekap juga Mas Deza. Tentu Mas Deza, Sirekap ini memudahkan kerja-kerja KPU ini. Memudahkan kerja-kerja KPU sebelumnya menggunakan Situng pada 2019, pemilu 2019, kerja KPU ini menjemput bola ke bawah pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Jemput bola ke bawah pada saat 2024 ini lebih memudahkan lagi kerja KPU
aplikasi Sirekap ini langsung digunakan oleh KPPS-nya langsung, Mas Deza. KPPS menggunakan Sirekap dengan memfoto, mengupload, serta mempublikasi itu. Tentunya ini bagian dari keterbukaan KPU itu sendiri, Mas Deza, terkait rekapitulasi dan penghitungan suara pada saat pemilu dan pemilihan. Berarti Sirekap ini juga merupakan alat bantu bagi KPU. Benar sekali, alat bantu. Baik teman pemilih, selanjutnya tadi kita juga sudah bahas Sirekap. Kemudian ini Pak Div, sekarang ini kan lagi non tahapan nih Pak Div. Artinya belum ada tahapan-tahapan teknis yang diturunkan oleh KPU RI. Nah, untuk katakanlah untuk mengisi di sela-sela kekosongan, tahapan teknis yang sedang dilaksanakan sekarang kira-kira apa Pak Div? Kalau untuk di divisi teknis sendiri, Mas Deza, pada saat non tahapan ini, divisi teknis sendiri itu melaksanakan namanya pemutakhiran data partai politik, Mas Deza. Itu mengacu pada peraturan KPU nomor 658 tahun 2024. Ini kerja KPU memutakhirkan data partai politik. Pemutakhiran data partai politik ini sendiri di tiap tahunnya di tahun 2025 ini itu 2 semester, Mas Deza. Di semester 1-nya di Januari sampai Juni, di semester 2-nya bulan Juli sampai Desember. Di Tanjung Jabung Timur sendiri di KPU-nya ada melakukan pemutakhiran data partai politik itu sendiri, ada 2 partai politik kemarin di semester 1. Untuk semester 2 ini di akhir Desember ini mungkin kita bisa merekapitulasinya. Pada saat ini partai politik belum ada mengajukan pemutakhiran data partainya. Tentu kita masih menunggu sampai akhir Desember partai politik ini melakukan pemutakhiran baik pemutakhiran kepengurusannya, baik misalnya ada pindah sekretariatnya di mana misalnya, Mas Deza. Berarti secara walaupun katakanlah sekarang di non tahapan, partai politik itu juga harus mengupgrading ya. Iya benar, Mas Deza. Mengupgrading baik itu dari segi kepengurusannya, keanggotaannya, maupun lokasi kesekretariatannya. Dan itu dilaksanakan per semester Pak Div. Per semester. Iya. Baik Pak Div, mungkin ini yang terakhir nih Pak Div, pertanyaan terakhir mengenai mungkin banyak berseliweran juga nih pertanyaan-pertanyaan kepada kita nih terkait putusan MK 135, 135. yang berseliweran ini. Yang mana putusan tersebut pada intinya memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal ini. Ini bagaimana kira-kira tanggapan Pak Divisi terkait putusan MK 135 ini? Baik Mas Deza, terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 kemarin, ini terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pada prinsipnya KPU menghormati keputusan ini. Menghormati keputusan ini, tentu kita masih menunggu undang-undang yang akan dibentuk lagi. Begitu Mas Deza. Oke. Kita menunggu, pada dasarnya KPU ini pelaksana undang-undang. Hierarkinya jelas, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Kita pada prinsipnya menunggu saja Mas Deza. Baik, mungkin itulah teman pemilih jawaban yang sebagaimana kita ketahui banyak isu yang berseliweran di luar terkait putusan MK 135 tadi, pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Sebagai pelaksana undang-undang tentunya KPU sampai saat ini masih menunggu undang-undang tersebut ya, Arif, ya, Mas Deza. yang akan direvisi menjadi undang-undang. Ya. Baik teman pemilih, menarik sekali cerita kita pada hari ini dengan divisi teknis, yang mana sama-sama kita ketahui kalau di KPU ini Pak Div, teknis penyelenggara itu kan disebutnya jantung pemilu gitu. Jantungnya pemilu. Menarik sekali cerita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai host Pak Div dan teman pemilih semua, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.